Agama dan kesenian. Kesenian merupakan satu di antara beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap kebudayaan tertentu. Kesenian tentunya sangat erat kaitan dengan budaya, karena kedua hal ini saling berdampingan satu dengan yang lain. Tanpa adanya kebudayaan, kesenian tak akan berjalan dengan lancar. Begitu juga tanpa kesenian, kebudayaan tak akan menjadi lengkap. Karenanya, setiap hal yang muncul dalam wacana kebudayaan pastinya senantiasa erat kaitan dengan kesenian. Nah, perkembangan agama tak lepas dari perkembangan kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Tanpa kebudayaan, agama tidak akan dapat menyebar dan menjadi panutan bagi masyarakat. Karenanya, kesenian juga merupakan salah satu faktor pendukung yang memiliki peran untuk dapat menyebarluaskan suatu agama dan kepercayaan. Karenanya, kalau kita lihat, ada hubungan yang sangat erat antara kesenian dan agama. Pada masyarakat mayoritas beragama Hindu dan Buddha, maka kebudayaan dan keseniannya juga dipengaruhi oleh apa yang menjadi ajaran dalam agama Hindu dan Buddha. Begitu juga pada masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah dari penganut agama Katolik ataupun Protestan, maka tentunya kita lihat pada masyarakat Romawi dulu pengaruh dari agama cukup besar. Begitu juga ketika kita bercerita mengenai masyarakat Muslim dan kesenian. Pada kasus agama Islam sebagai contoh, kita menemukan ada hubungan yang cukup lama antara Islam dan kesenian. Beratus-ratus tahun yang lalu sudah ada dan masih bertahan hingga sekarang. Islam tak hanya memberikan atau menggariskan teori dan ajaran yang rinci tentang seni dan bentuk-bentuknya, sehingga belum memiliki batasan tentang seni Islam yang dapat diterima semua pihak. Nah, Syed Hussein Nasr memberikan ciri-ciri bahwasanya seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi. Kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan yang Maha Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana Tuhan firmankan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita merujuk kepada teori Ernest Diez, dia menyatakan seni Islam atau seni yang Islami adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. Kemudian Muhammad Abdul Jabbar Bek melengkapi pernyataan di atas dengan mengatakan, suatu seni dapat menjadi seni yang Islami jika hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin, yaitu konsep tauhid, sedangkan seniman yang membuat objek seninya tidaklah mesti seorang muslim. Jadi kita melihat pada apa yang disampaikan oleh Abdul Jabbar Bek, bahkan seorang seniman non-muslim sekalipun, ketika hasil seninya mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin, bisa dikatakan seni itu adalah seni yang Islami. Nah, di samping beberapa pandangan yang mencoba menggambarkan seni Islam, ada juga pandangan Quraisy Shihab, seorang tokoh intelektual dari agama Islam di Indonesia. Beliau mengatakan kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia tidak harus berupa nasihat langsung ataupun anjuran berbuat kebajikan. Bukan juga abstrak tentang akidah. Seni yang Islami, kata Quraisy Shihab, adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam menurut beliau ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Maka dari itu, kalau kita lihat peran agama dalam kesenian ini tentunya tidak
serta-merta langsung berkaitan dengan objek dan cara penampilan seni. Ya, bisa saja seorang menggambarkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan memadukannya dengan apa saja. Lapangan seni, misalnya dalam Islam, semua wujud. Tapi seni yang ditampilkan tidak bertentangan dengan fitrah dan pandangan Islam tentang wujud itu sendiri. Pada saat seni telah berfungsi sebagai sarana dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, bertujuan memperhalus budi, mengingatkan tentang jati diri manusia, serta menggambarkan baik buruknya suatu pengalaman, maka seni itu dianggap seni yang bernafaskan Islam. Nah, jadi kalau kita lihat seni yang agamis berarti seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep apa yang menjadi core atau inti suatu agama. Misalnya dalam Islam itu konsep tauhid, tata nilai dan norma agama, ya. Misalnya menyampaikan pesan tentang keesaan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi seni yang diilhami oleh spiritualitas suatu agama secara langsung, walaupun bentuknya karakteristik tertentu, suasana bentuk seni yang dilandasi oleh hikmah, kearifan dari spiritualitas atau kearifan dari spiritualitas agama tertentu, tak hanya berkaitan dengan penampilan lahiriahnya semata, tapi juga berkaitan dengan makna dan aspek kebatinannya. Nah, tentunya kalau kita lihat misalnya dalam Islam itu ada banyak sekali bentuk kesenian yang disebut senian agamis. Misalnya seni rupa, seni baca Quran, nasyid, seni menulis kaligrafi. Dan tentunya bagaimana perwujudan seni Islam tadi dibentuk oleh karakteristik tertentu. Misalnya estetika dan kreativitas. Menurut penilaian dalam Islam, segala bentuk seni selain merupakan karya ibadah, bagaimana kita mengabdikan diri kepada Tuhan, tapi juga mengungkapkan keindahan. Ya, ini yang disampaikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dalam bukunya The Cultural Atlas of Islam. Beliau mengatakan, estetika Islam tidak dapat dicapai melalui penggambaran manusia dan alam. Hal itu hanya dapat disadari melalui perenungan terhadap kreasi artistik yang akan mengarahkan pemerhati pada suatu intuisi kebenaran yang hakiki, bahwa Allah juga seluruh ciptaannya sebagaimana yang tidak tergambarkan dan terkatakan. Estetika yang Islami ini merujuk pada penilaian dan norma abadi dalam Al-Quran dan Sunnah. Karenanya seni yang bernapaskan Islam dibatasi oleh nilai-nilai azasi, etis, dan norma-norma ilahi yang umum, serta pada segi lain dibatasi oleh kedudukan manusia sendiri sebagai hamba Allah. Tentunya menarik kalau kita lihat bagaimana tantangan terhadap kreativitas estetis telah dialami sejak lama dalam perkembangan kesenian. Pada awalnya, seniman muslim itu mengenal bahan, teknik, dan motif dari para pendahulunya, seperti seni yang ada di Bizantium Romawi atau Sasanid. Kemudian mereka pun mengembangkan sesuai dengan inspirasi yang tumbuh dan nilai-nilai dari norma Islam. Tentunya kita melihat model ini ditetapkan sebagai dasar kesatuan estetik dalam dunia Islam tanpa tentunya mengabaikan keberagaman budaya lokal. Nah, di sini bukan berarti alam pikiran sudah lepas sama sekali, tapi peran hati nurani dan rohani sebagai pangkal akhlak dalam Islam lebih diutamakan. Menurut pandangan Al-Ghazali sebagai contoh, bagaimana keindahan Islami itu dibedakan atas keindahan bentuk luar yang dapat dilihat oleh mata lahir, sedangkan yang kedua ada keindahan bentuk dalam yang hanya dapat diterima oleh mata batin. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Ismail Raji Al-Faruqi menyebutkan pada seni Islam terdapat 6 karakteristik estetis pengungkapan tauhid yang meliputi abstraksi, modular structure, successive combination, repetition, dan dynamism intrinsity. Jadi ini gambaran bagaimana unsur seni
esensi seni dalam mencapai nilai yang islami itu ada beberapa. Yang pertama tadi, abstraksi fenomena alam melalui teknik stilasi pada objeknya. Yang kedua, karyanya itu tersusun dari sejumlah modul yang digabungkan sehingga menghasilkan desain yang utuh. Ketiga, pola-pola pada seni Islam menunjukkan adanya gabungan yang berurutan dari berbagai modul untuk menghasilkan beberapa pusat perhatian estetis. Yang keempat, adanya pengulangan dan modul atau motif yang akan memberikan kesan irama ritmis dan memperlihatkan rangkaian kesatuan dalam karyanya. Dan yang kelima, setiap desain seni Islam memiliki gerak dinamis dan tidak monoton akibat adanya teknik penggabungan modul dan pengulangannya. Dan yang terakhir, hadirnya detail yang rumit dalam penggambaran susunan sehingga meningkatkan kualitas pola dan menjadikan corak yang islami. Tentunya kita lihat seni ini adalah sebuah kesatuan integral terdiri dari 4 komponen. Ada karya seni, wujud dan bendanya, ada karya cipta seni, proses penciptaannya, ada cita cipta seni, pandangan, konsep dan gagasan di balik itu semua, dan dasar tujuan seni. Itulah seni sebagai ibadah, manfaat, etis, logis dan estetis. Tentunya ini potret gambaran bagaimana setiap agama mewarnai kesenian, sebagaimana kesenian dijadikan oleh masing-masing agama sarana ekspresi untuk mengajak kepada apa yang menjadi aspek batiniah dari ajaran masing-masing agama.